pembelajaran tentang sholat. Gimana kabar kalian? Baik, Bu. Oke, karena kalian semuanya baik, saya akan memberikan kalian tugas. Yang mana tugas ini adalah per kelompok. Jadi masing-masing itu terdiri dari 3 orang. Jadi saya akan membagikan sebuah kertas yang mana nantinya kalian akan pegang masing-masing satu kertas. Ketika kalian mendapatkan angka 0 atau kosong, kalian itu aturannya ya. Aturannya saya akan membagikan terlebih dahulu aturannya. Yang mana aturannya ketika kalian mendapatkan nomor 0, maka kalian akan tetap di tempat. Ketika kalian mendapatkan nomor 1, maka kalian akan bergerak searah jarum jam. Ketika kalian mendapatkan nomor 2, maka kalian akan berbalik arah jarum jam. Namun untuk kalian berpindahnya itu harus sesuai instruksi saya. Oke, paham? Ada yang ditanyakan? Paham ya? Kalian akan membahas pengertian sholat. Jadi kalian akan membahas tentang pengertian sholat. Maka silakan untuk membentuk kelompoknya dan berdiskusi. Baik ya. Silakan. Oke, karena kalian akan membahas tentang pengertian sholat, maka saya akan memberikan waktu kalian untuk berdiskusi. Boleh lihat dari media apapun, baik itu media cetak maupun media visual ataupun media multimedia. Cari tentang pengertian sholat, tolong didiskusikan secara bersama-sama. Saya akan beri waktu sekitar 15 menit. Oke, diskusi boleh dilakukan sekarang. Oke, waktunya nggak banyak, jadi kalian harus benar-benar mendiskusikannya. Boleh lihat media apa aja, media cetak aja, visual, multimedia. Oke, untuk dicukupkan. Kemudian saya akan memberikan instruksi untuk nomor 1. Kalian udah pegang kertasnya kan masing-masing? Sudah, Bu. Baik, saya akan memberikan instruksi untuk nomor 1. Silakan berpindah. Jangan lama-lama, silakan. Oke, karena udah terbentuk kelompok baru, maka saya akan memberikan diskusi atau judul diskusi sholat. Hikmah dari sholat. Ya, jadi diskusikan dengan kelompok baru atau dengan teman baru kalian. Dan waktunya juga nggak lama, sekitar 15 menit. Jadi upayakan gunakan waktu 15 menit untuk berdiskusi. Oke, diskusi dimulai. Boleh lihat di media apapun. Informasi. Silakan diskusi. Hikmah Sudah sholat. sampai mana? Ini Bu, mencari pengertian hikmahnya, Bu. Waktunya dicukupkan. Kemudian saya akan memberikan instruksi lagi untuk berikutnya. Silakan nomor 2 untuk bergerak. Di sini ya. Sudah terbentuk dengan teman baru, sudah terbentuk dengan kelompok baru. Maka saya akan memberikan diskusi atau bahan diskusi berikutnya, yaitu tentang syarat sahnya sholat. Seperti hal tadi, cuma 15 menit. Gunakan waktunya dengan sebaik mungkin. Silakan berdiskusi. Oke, cukup, waktunya habis. Udah pada siap semuanya? Sudah. Oke. Saya akan memanggil perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikannya ke depan. Untuk mempresentasikan hasil yang akan diskusikan bersama dengan teman-teman. Baik, untuk kelompok 1, saya akan menunjuk Irma untuk maju ke depan. Silakan.
Saya dari perwakilan kelompok 1 ingin presentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu yang pertama ada pengertian sholat. Sholat secara bahasa adalah doa, rahmat, dan istighfar, sedangkan menurut syarah adalah ibadah yang tersusun dan beberapa perkataan, perbuatan yang dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam, dan memenuhi syarat yang ditentukan. Hukumnya wajib bagi setiap orang muslim, karena firman Allah, dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Oke, selamat judul keduanya itu ada hikmah sholat wajib, yaitu dapat mencegah dari perbuatan mungkar. Sholat yang dilakukan dengan khusyuk akan membentuk pribadi yang mencegah seseorang muslim dari perbuatan buruk. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang artinya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jika seseorang melakukan sholatnya dengan khusyuk, itu artinya dia sadar bahwa Allah SWT selalu mengawasinya. Jika sudah memiliki kesadaran itu, kecil kemungkinan orang tersebut akan melakukan perbuatan buruk. Jika ada orang yang melaksanakan sholat tapi tetap melakukan maksiat, artinya ia tidak mengamalkannya dengan khusyuk atau sungguh-sungguh. Jadi ia belum bisa merasakan kehadiran Allah dalam hatinya. Materi yang ketiga yaitu syarat syah syahadat. Tentunya kita tidak mau sholat yang kita amalkan sia-sia begitu saja, ya kan? Maka dari itu kita perlu mengetahui syarat dan rukun sholat agar sholat yang kita kerjakan dapat diterima dan dapat dihukumi menjadi sholat sah. Berikut adalah syarat-syarat sah sholat yang perlu dilakukan sebelum melaksanakan sholat, yaitu ada 7. Yang pertama, harus beragama Islam. Yang kedua, dia sudah balik. Yang ketiga, berakal sehat. 4, suci dari hadas dan najis. Yang kelima, menghadap kiblat. Yang keenam, mengetahui maksudnya waktu sholat. Dan yang ketujuh, mengerti syarat dan rukun dan sunnah sholat. Baik, cukup sekian dari hasil diskusi kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat untuk presentasinya. Lanjut untuk presentasikan tentang kebiasaan. Saya lanjut, Rizka, untuk Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yaitu yang pertama, kami akan menjelaskan pengertian tentang sholat. Sholat berasal dari kata bahasa Arab yang artinya doa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah ibadah yang dimulai dengan bacaan takbiratul ihram dan diakhiri dengan mengucap salam dengan syarat dan ketentuan tertentu. Segala perkataan dan perbuatan yang termasuk rukun sholat mempunyai arti dan makna tertentu yang bertujuan untuk mendekatkan hamba dengan penciptanya. Dalil tujuan pelaksanaan sholat terdapat dalam Al-Quran surah Toha ayat 14 yang artinya, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Selanjutnya mengenai hikmah sholat. Salah satunya itu mendidik kita menjadi pribadi yang disiplin. Sholat dapat mendidik seorang muslim menjadi pribadi yang disiplin. Setiap muslim dituntut untuk menghargai waktu dengan sebaik-baiknya, memaksimalkan setiap kesempatan yang ada, dan mempertahankan eksistensi diri sebagai seorang khalifah di muka bumi. Sholat adalah ibadah yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Bila sudah tiba waktunya, harus segera dilaksanakan.
secara tidak langsung perintah sholat tepat waktu mengajarkan manusia untuk disiplin dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga mengenai syarat sah sholat. Lazimnya diketahui bahwa syarat sholat terbagi menjadi dua. Yang pertama syarat wajib dan yang kedua syarat sah. Syarat wajib ini maknanya seseorang yang pertama beragama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, keempat tidak sedang haid atau nifas, yang kelima mendengar informasi ihwal dakwah Islam atau ini nyaris tak ditemukan untuk sekarang ya. Dan yang keenam memiliki penglihatan dan pendengaran yang normal. Dampaknya tidak wajib sholat bagi yang tunanetra dan tunarungu sejak lahir. Hanya sekian yang dapat kami jelaskan untuk kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 2 mempresentasikan semuanya? Sudah, Bu. Oke, baik. Kalau misal kalian sudah paham, semoga ilmu yang tadi kalian dapat akan bermanfaat untuk kedepannya. Dan tentang sholat, semoga kalian semuanya tetap melaksanakan sholat. Kalau bisa sholat itu tepat pada waktunya.